Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JTV Channel, ya tentunya masih dalam acara Ngopi Ngobrol Pintar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit pun, sehingga dapat menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Teman-teman, jika kita berbicara atau membedah sebuah sejarah yang berkaitan dengan sejarah kerajaan Pajajaran yang berada di Tata Sunda itu sendiri, tentunya kita akan masuk ke dalam wilayah keluarganya. Nah, yang dimana di sini saya akan membahas adalah mengenai dari keluarga Sang Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang, yang dimana dari pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang memiliki 3 orang anak, yang dimana 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang laki-laki yang pertama, anak laki pertama adalah Pangeran Walangsungsang, yang keduanya perempuan yaitu Nyimas Rara Santang, yang ketiga adalah Pangeran Sangara atau Raden Kian Santang. Ya, di sini saya akan membahas perjalanan dari kisah Nyimas Rara Santang itu sendiri. Nyimas Rara Santang ini adalah memang seorang putri dari Raja Pajajaran, yang dimana tinggal di Keraton Pajajaran, yang tentunya yang namanya tinggal di keraton tentu kehidupannya sangat baik lah dibandingkan dengan di luar keraton, apalagi di lingkungan kerajaan seperti itu. Tapi seorang Nyimas Rara Santang, dia tidak begitu menikmati dengan kehidupan yang tercukupi. Dia dengan apa adanya pada saat tinggal di keraton itu, dan tidak terlalu angkuh dan sebagainya pada saat beliau hidup di keraton. Dan seorang Nyimas Rara Santang ini begitu dekat hubungannya dengan seorang ibu, yaitu Nyi Subang Larang. Nyimas Rara Santang dari semenjak kecilnya selalu diceritakan mengenai ajaran-ajaran Islam dari seorang ibu. Ya memang Nyimas Rara Santang ini dari semenjak kecil dia sudah meyakini adalah ajaran Islam yang diyakini dan dijalankan, sehingga banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh ibunya kepada Nyimas Rara Santang ini, sehingga sangat dijalankan dan tentunya bermanfaat bagi Nyimas Rara Santang. Ya, seiring waktu berjalan kita sudah mulai menanjak dewasa. Ketika sang ibu wafat, Nyimas Rara Santang ini begitu sangat terpukul dan bersedih hati, yang dimana dia merasa sangat kehilangan seorang ibu. Ya, siapa sih bagi kita ya ketika seorang ibu telah meninggalkan kita untuk selamanya yang tidak sedih, yang dimana ibu adalah memang tempat kita untuk berbagi cerita, tempat kita untuk membutuhkan motivasi, dan tempat kita untuk bagaimana mendorong semangat buat diri kita. Dan di tengah kesedihannya itu, yang dimana sang kakak Pangeran Walangsungsang sudah pergi berkelana meninggalkan sang adik. Nah, dari situlah seiring waktu berjalan, Nyimas Rara Santang ini sangat merindukan sekali sang kakak, di mana kakaknya berada ini, sehingga Nyimas Rara Santang ini sangat sekali ingin bertemu, karena menurut Nyimas Rara Santang bahwasanya sang kakaklah yang sangat mengerti dirinya dan dapat menuntun dan mengayomi dirinya, sehingga Nyimas Rara Santang berinisiatif untuk mencari sang kakak, sehingga dia pergilah dari istana Pajajaran. Beliau dalam perjalanan mencari sang kakak bukan jalan yang mudah, yang dimana melalui jalan yang terjal dan sebagainya, melewati gunung dan sebagainya, sehingga beliau ketemulah dengan bibinya, yaitu Endang Saketi. Nah, ketika dengan temu bibinya, beliau bercerita, Nyimas Rara Santang ini mencari kakaknya, dan sampai Nyimas Rara Santang ini berceritalah mengenai ajaran
Islam itu sendiri kepada sang bibi. Cuma sang bibi sendiri tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Nyimas Rara Santang, karena memang sang bibi sendiri dari segi keyakinannya belum masuk kepada Islam, sehingga sang bibi memberikan arahan, memberikan masukan kepada Nyimas Rara Santang untuk terus berjalan, dan sehingga diberikanlah pakaian sakti kepada Nyimas Rara Santang ini, yaitu ketika dipakai ini baju, ketika pakaiannya ini dipakai oleh Nyimas Rara Santang ini akan jalan secepat kilat. Sehingga Nyimas Rara Santang ini sehingga terus berjalan mencari sang kakak, sehingga melalui jalan yang terjal hingga bertemulah dengan seorang pertapa, yaitu Ki Ganu Resi, yang dimana beliau pun, Nyimas Rara Santang bercerita ingin mencari sang kakak gitu, tapi Nyimas Rara Santang sendiri masih belum bisa mendapat jawaban dari seorang pertapa tersebut. Pertapa tersebut hanya melihat dari wajah seorang Nyimas Rara Santang ini bahwasanya beliau adalah seorang wanita yang baik, dan dari beliaulah akan lahir orang-orang yang baik gitu. Nah, sehingga Ki Ganu Resi hanya memberikan saran untuk terus berjalan, dan nanti akhirnya Nyimas Rara Santang terus berjalan mencari kakaknya, sehingga ketemulah dengan sang kakak, yaitu di tempat pendidikan, yaitu Syekh Datuk Kafi atau Syekh Nurjati. Bertemulah dengan sang kakak di tempat tersebut, dan di tempat itu pun Nyimas Rara Santang beserta Pangeran Walang Sungsang memperdalam ilmu agama melalui gemblengan dan ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh Syekh Datuk Kafi itu sendiri kepada Nyimas Rara Santang dan Pangeran Walang Sungsang. Dan di suatu ketika Nyimas Rara Santang ini bermimpi bahwasanya beliau akan memiliki 2 putra yang akan menjadi pemimpin yang besar. Ketika beliau bermimpi itu, beliau seakan percaya dan tidak percaya, karena beliau sendiri belum, Nyimas Rara Santang sendiri belum mempunyai seorang suami dan belum ada terpikirkan ke arah sana. Tapi memang ini seakan-akan semakin memperkuat dengan kisah dari Sang Prabu Siliwangi itu sendiri. Ketika Sang Prabu Siliwangi, seorang ayahnya, mendapatkan wangsit melalui alam gaibnya, yang dimana wangsit yang diterima oleh Sang Prabu adalah bahasanya nanti akan lahir seorang putri yang akan menjadi raja-raja besar di Nusantara, dan aku beri namanya Rara Santang. Nah, pada saat sebelum Nyimas Rara Santang sendiri lahir, Sang Prabu pun setelah mendapatkan wangsit seperti itu, sehingga Sang Prabu pun memberikan namanya adalah Nyimas Rara Santang. Dan di satu waktu Nyimas Rara Santang pun setelah dewasa dan sebagainya, sehingga bermimpi akan memiliki 2 orang putra yang akan menjadi seorang raja pemimpin yang besar. Tapi Nyimas Rara Santang masih belum yakin dengan mimpi yang dialaminya tersebut, sehingga beliau terus menjalankan pendidikan agamanya di tempat Syekh Datuk Kafi, hingga akhirnya sang guru Syekh Datuk Kafi atau Syekh Nurjati memerintahkan kepada Pangeran Walang Sungsang dan Nyimas Rara Santang, karena dirasa telah cukup ilmu agama yang diajarkan oleh Syekh Datuk Kafi kepada mereka berdua, sehingga Syekh Datuk Kafi memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Hingga akhirnya Pangeran Walang Sungsang dan Nyimas Rara Santang menjalankanlah apa yang dititahkan oleh sang guru untuk menjalankan ibadah haji di Tanah Mekah. Berangkatlah kakak beradik ini menuju Tanah Suci Mekah, dan dalam perjalanannya Nyimas Rara Santang dan Pangeran Walang Sungsang banyak sekali memetik-metik pelajaran nilai-nilai sisi keagamaan dalam perjalanan menuju Tanah Suci Mekah tersebut. Karena dalam perjalanan menuju Tanah Suci Mekah, beliau-beliau ini bertemu dengan tokoh-tokoh agama dalam perjalanannya menuju ke sana, sehingga banyak sekali masukan-masukan ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat yang untuk mereka jalankan.
Hingga akhirnya ketika mereka sampai di tanah suci, mereka menjalankanlah ibadah haji. Dan ketika mereka berada di tanah suci Mekah, bertemulah Nyimas Rara Santang ini dengan seorang raja Mesir, yaitu Raja Abdullah, yang dimana sang raja tersebut ingin meminang Nyimas Rara Santang. Dan ketika sang kakak mengetahui bahwasanya sang adik ada yang ingin meminang dari seorang raja Mesir, sang kakak pun ikhlas dan menyetujui untuk sang adik dinikahkan oleh sang raja Mesir. Sehingga ketika Pangeran Walangsungsang kembali ke tanah Jawa, Nyimas Rara Santang tidak mengikut dengan sang kakak tapi tetap berada di sana. Dan menikahlah Nyimas Rara Santang dengan sang raja Mesir. Dan nyata bukti apa yang di dalam mimpi Nyimas Rara Santang, bahwasanya akan melahirkan 2 orang putra yang situs akan menjadi seorang pemimpin yang besar, benar nyata adanya. Karena dari pernikahan tersebut Nyimas Rara Santang melahirkan 2 orang putra, yaitu yang pertama yaitu adalah Syekh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati, dan Syekh Syarif Nurullah yang akhirnya menjadi seorang raja Mesir. Bahwasanya di sini benar adanya mimpi yang dialami oleh Nyimas Rara Santang itu sendiri, ataupun wangsit yang dialami oleh Sang Prabu Siliwangi, yang bahwasanya Nyimas Rara Santang ini dari Nyimas Rara Santang akan lahirlah raja-raja besar. Dan dari putra-putra Nyimas Rara Santang ini yang khususnya di tanah Jawa yang kita kenal dengan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, bagaimana kisahnya, bagaimana perjalanannya yang sungguh sangat luar biasa Syekh Syarif Hidayatullah dalam mendakwakan Islam dan mensiarkan Islam dengan penuh kesopan santunan, dengan penuh akhlaknya, sehingga banyak sekali orang-orang yang tertarik dan ingin memeluk agama Islam. Sehingga banyaklah dari keturunan-keturunan dari Syekh Syarif sendiri akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin besar pada masa itu. Nah, sehingga benar adanya bahwasanya dari seorang Nyimas Rara Santang lahir 2 orang putra terbaik yang menjadi seorang pemimpin. Ya tentunya adalah ya kalau di sini kita kenal dengan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang beliau adalah merupakan salah satu waliullah yang berada di tanah Jawa dan merupakan salah satu dari wali Songo, ya satu-satunya wali Songo yang berada di Tatar Pasundan, yaitu Sunan Gunung Jati. Yang hingga sekarang banyak sekali orang yang berziarah ke sana, dan hingga sekarang pun banyak sekali yang terus menjalankan apa yang diajarkan oleh Syekh Syarif Hidayatullah, yang dimana pesan dari seorang Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah bagaimana kita harus selalu peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Nah, itulah pesan yang dimana yang begitu sehingga sampai sekarang ini dari seorang Syekh Syarif Hidayatullah yang selalu banyak dijalankan oleh masa sekarang. Yang sama-sama kita ketahui adalah Syekh Syarif Hidayatullah adalah merupakan anak dari Nyimas Rara Santang, yang berarti Syekh Syarif Hidayatullah adalah merupakan cucu dari Prabu Siliwangi. Nah, di sini benar adanya bahwasanya jika dilihat bahwasanya seorang anak Nyimas Rara Santang ada pemeluk agama Islam dan ibunya adalah Nyi Subang Larang merupakan pemeluk agama Islam, berarti di sini kita sama-sama bisa meyakini bahwasanya seorang Prabu Siliwangi pun pada saat itu beragama Islam, karena tidak mungkin seorang Prabu Siliwangi menikah dengan Nyi Subang Larang dengan berbeda keyakinan. Nah, inilah bagaimana bahwasanya menekankan dari kisah ini bahwasanya dari seorang Prabu Siliwangi memang pada saat menikah dengan Nyi Subang Larang beliau sudah masuk agama Islam, dan dari pernikahan dengan Nyi Subang Larang ini terlahirlah 3 orang anak yang menjadi tokoh-tokoh besar yang hingga saat ini begitu sangat dikenang dan sangat dihormati, bersimpati kepada anak-anak dari Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang. Oke, mungkin
Sekian dari saya mengenai kisah dari perjalanan dari Nyimas Rara Santang. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu mensupport channel kami, ya tentunya dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Jadikanlah kolom komentar sama untuk kita jalin silaturahim, saling berbagi informasi, dan saling mengenal satu sama lain. Dan apabila ada yang ingin menyampaikan pesan secara khusus, silakan melalui DM di akun Instagram kami, yaitu JTV Channel. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rocky.